Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Selamat pagi. Hari ini kita punya gejolak cakra. Nah, ini bocor di bagian laras, bagian palep sebenarnya. Jadi angin merembes keluar di sini sama keluar di ujung laras. Seperti biasa, siapkan alat-alat untuk pembongkaran. Lepas teleskop, lepas tali sandang, lepas popurnya dulu. Biasakan sediakan sediakan nampan, atau di sini kita kasih alas supaya nanti bot-botnya tidak hilang atau tertinggal. Kita lepas teleskop, soalnya nanti ini bakal kita rendam untuk mengetahui kebocorannya. Teleskop ya, pastikan angin kosong, masih ada. Cek dulu apakah ada kebocoran tambahan. Cek dulu ya. Nah, connect mesin, pasang. Ini kedengeran. Bocoran ada di bagian sini. Kita buang angin dulu. Sepertinya langsung menutup. Coba kita pompa lagi. Ya, dia tidak tahan di tekanan tinggi. Kalau tekanan rendah sekitar 1500 dia masih tidak bocor. Tapi pas kita naikkan tekanan ke 1700 ke atas, dia langsung bocor. Bagian sini sama bagian sini. Ini sebenarnya sama kasusnya palep atau seal.
Kita kosongkan dulu anginnya. Jangan parak-parak. Ya, kita bongkar. Ini pakai obeng belah di atas. Obeng minus. Kenapa aku tangannya begini? Supaya pernya tidak meloncat. Nah, kita tinggal ambil. Amankan lagi supaya yakin kita kadangin tersisa. Sudah habis. Ini habis. Lepaskan ini. Nih. Tang 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 tang. Kalau mau ngeluarin ini tutup. Jadi posisi ini di sini bautnya. Baru diputar. Selesai. Biasanya kita ada ini untuk penarik ini, tapi ini beda ukurannya, sepertinya agak kecil. Coba kita lepas bot-botnya. Kalau lembut bisa aja kita tarik ini perlahan. Habis itu aku cari putarannya dulu ya untuk penarik, jadi supaya bisa keluar. Alat bantuku sudah hilang, lupa naruh soalnya. Ya, kawat sepeda biasanya di ujungnya ini ada drat, jadi dimasukin di sini, di drat sini, baru kemudian ditarik. Nah, tapi ini aku sudah berubah fungsi, jadi kita coba dikorek aja sedikit pakai obeng belah yang kecil-kecil. Ini juga bisa. Di bagian-bagian bot nih. Nah, sudah lepas. Kerusakan ada di sini biasanya. Nah, kerusakan ada di sini. Ya, tidak bisa menutup. Bisa juga kemungkinan di bagian sini.
Bisa juga dudukan per ini sudah tidak pas, banyak kemungkinan sebenarnya. Aku sih mengira seal di luar, soalnya di sini kayaknya rapat aja. Kita pakai rokok. Kalau pakai rokok biasanya kelihatan kebocorannya, keluar angin. Ini beres, berarti di bagian seal 2 ini yang tidak tahan angin tekanan tinggi, biasanya pecah. Mungkin periksa dulu. Biasanya ini yang pecah. Nah kan pecah, nah ini pecah, sealnya pecah. Kalau tekanan rendah dia bisa aja nahan, cuma kalau pas tekanan kita kasih tekanan tinggi dia akan sobek, dia akan merembes di sela-sela sobekan. Tidak apa-apa, sini tidak apa-apa. Kita ganti seal aja, 2 seal. Coba kita cari sama persamaannya. Enggak kecil tapi ketebalan sama. Coba kita pasang dulu, barangkali dia rapat. Ini kayak yang sedang. Seal ini sebenarnya tidak apa, kecil apa besar tidak apa, yang penting dia pas dipasang di sini dia ngepres, sama ketinggiannya daripada kuningannya ini tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Kalau rendah biasanya dia akan bocor, atau sama ini sejajar, jadi harus ada lebih tinggi daripada kuningan. Cuma itu pun nanti sambil dites, terus kita masukin di sini bagaimana dia posisinya. Kalau masih terlalu keras berarti dia tidak cocok, kita ganti yang agak tipis sedikit, soalnya nanti dia akan sobek juga sama yang agak kecil dikit. Ini aku pasang yang agak kecil, kayaknya masih kebesaran. Kita buka, di sini masih banyak. Ini harus diganti juga yang satu ini, cabenya terlalu tebal. Ini juga kita ganti supaya tidak penyesalan nanti pas dipasang bocor kan, soalnya harga sel tidak terlalu mahal juga. Nanti kalau yang sudah dipasang pas bocor penyesalannya tidak akhir. Nah, untuk pelumas bisa dikasih pelumas sedikit, usahakan minyak khusus. Aku biasanya pakai ini grease, ini agak lembut, tidak
tidak merusak ke apa, tidak panas juga, jadi tidak merusak ke seal. Kalau oli biasanya sealnya ini bakalan rusak, jadinya lapuk. Kita olesin secukupnya. Sini juga dikasih pelumas biar dia enak untuk naiknya. Ini tidak ada sel ya, kita coba kasih sel di sini satu biar nanti anginnya tidak merembes ke belakang. Kita coba masukin, kalau nya pas sekalian kita pasang. Nah ini agaknya pas, agak pas. Jadi dia nanti anginnya pas merembes, pas menembak dia tidak apa keluar di sela-sela ini. Nah, kita pasang lagi. Ini kayaknya kurang nempel, kita tekan sedikit. Ini baru pengaruh, nanti pas pemasangan dia tidak rata kalau ininya kurang sempurna, supaya kira-kira dia nempel di sini. Nah, masih kurang sedikit. Coba. Selanjutnya pemasangan di sini, ratakan lubang baut-bautnya, ratakan. Soalnya ini nanti dua ini masuk di sini, jadi harus rata. Kalau mendorong, aku pakai ini. Nah, masuk ke situ. Cari baut yang agak panjang sedikit, ini kuningan yang agak panjang. Bisa juga pakai kunci T. Yang penting hati-hati tidak merusak apa yang bagian kuningan di sini. Nah, kalau sudah masuk ratakan. Baru pasang lagi penguncinya. Tadi kita punya dua pengunci. Ini sambil ditahan, sementara bautnya belum menempel, sambil ditahan. Kalau sudah nempel baru bisa dilepas. Selanjutnya pasang lagi yang satunya di bagian depan. Ini tergantung posisi kita melepas pertama ya, hati-hati jangan tertukar. Nanti kalau tertukar dia tidak bisa dipasang, kepopor. Nah, kalau sudah terpasang, berarti di sini kebocoran di sini tadi diharapkan bisa teratasi. Kita coba pompa dulu, soalnya kadang-kadang juga masih bocor. Jadi kadang tidak sekali dua, kadang-kadang bisa aja pas sekali pasang langsung pas.
2500 PSI. 2500 PSI kita tes pakai sabun sedikit. Apa masih keluar? Sudah tidak keluar lagi. Tidak ada gelembung. Nah, biasanya kalau kita semprot di sini, biarpun kecil dia akan ada keluar. Nah, beres. Mudah saja sebenarnya, cuma memompa unit yang bikin capek. Sebentar aku cek lagi ke air. Cek ke air. Alhamdulillah beres. Nah, begitu saja teman, servis gejolak Amazon, gejolak Cakra. Tidak terlalu sulit sebenarnya, cuma yang sulit itu memompa. Habis itu nanti kalau ada kebocoran di bagian valve, skor valve-nya yang lama. Kalau untuk sebelah bagian yang ini tadi, kebetulan sel aja sebenarnya sebentar. Cuma ini nanti kalau pompanya pakai tangan itu yang bikin capek. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.